Mas Butet Kartarajasa akhirnya dilaporkan ke pihak polisi oleh berbagai macam pihak yang merasa tidak terima dengan isi pantun atau puisi yang dibacakan pada momen kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyamakan Jokowi sebagai si kucing garong iwak empal dan si tukang ngintil, bukan partai politik. Teman-teman, kita akan bahas ya, ini bukan soal si kucing garongnya, kita bahas tentang sindiran terhadap Jokowi, yaitu si tukang ngintil. Tapi sebelumnya kita kembali mereview sebuah buku, satu buku berjudul, apa ini dibaca, Truth ya, kebenaran. Ya, sebuah sejarah singkat tentang omong kosong ya. Ini sebuah sejarah singkat tentang omong-omong kosong ya. Tom Phillips. Nah, dalam buku ini menarik ya, kita melihat bagaimana sejarah orang-orang yang melakukan kebohongan-kebohongan ya, kebohongan negeri ya, manifesto penipuan, era misinformasi. Dan ada satu kutipan yang menarik ya, dimanapun ada uang yang bisa didapatkan, pastinya akan ada orang yang mau membelokkan kebenaran untuk mendapatkannya. Ini lagi-lagi uang ya. Nah, kita kembali kepada persoalan sindiran Mas Butet Kartarajasa ya. Saya berharap sih Mas Butet tidak perlu harus dipenjarakan ya. Cuma diingatkan saja, diajak diskusi jauh lebih realis, karena kalau bicara tentang sastra realis ya, ini kan Mas Butet ini kan sedang mencoba merefleksikan tentang realisme sosial ya, realitas sosial. Sehingga sastra realis itu harus berbasis pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kita berbicara tentang dalam 1 bulan terakhir ini kan memang banyak tuduhan bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia itu sedang menghapus jejak perjalanan kampanye, sosialisasi Mas Ganjar kemanapun ia pergi. Ketika Mas Ganjar pergi ke Papua, kemudian ke NTT atau NTB, dan juga ke Kalimantan Timur ke IKN. Dan di mana ada Ganjar, di situ ada Jokowi katanya. Nah, mari kita akan bahas tentang persoalan sastra realis ya, sastra realitas yang dibangun berdasarkan fakta-fakta sosial. Ketika kita bicara tentang anggapan, tuduhan atau apapun, personifikasi Jokowi adalah si tukang ngintil, artinya ngikuti tukang ngekori. Mari kita lihat ya, ini kan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar ini kan tidak apple to apple. Pak Jokowi itu adalah presiden Republik, presiden jadi yang sudah memerintah 2 periode ya, sekalipun ini belum berakhir. Nah, ini Mas Ganjar ini baru akan ya, belum, masih calon. Ya, ini mau dikatakan ini sudah ribuan hari memimpin Indonesia, ini 1 hari pun belum ya, belum tentu juga menang, ataupun kalau menang belum memerintah. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Jokowi ngintil Mas Ganjar, agaknya kalau nggak ini ya, nggak balance. Masa ekor diikuti ya, diekori oleh kepala. Jokowi ini kan kepala negara. Nah, Mas Ganjar ini siapa? Saya tidak tahu ya. Yang jelas warga negara ya. Nah, kita mau bicara tentang ngintili bagaimana. Mari kita lihat datanya. Ya, kita tahu, ambil tidak usah data jauh-jauh ya. Kita bicara tentang data yang di Sorong ya, di Papua secara khusus. Jadi ketika misalkan Mas Ganjar itu datang melakukan perkunjungan ke Papua, khususnya di mana ya, di Sorong, itu kan Jokowi tidak pergi ke Sorong ya. Kalau Mas Ganjar itu pergi ke Sorong di distrik Kokoda, ini kan Pak Jokowi ini kan berkunjung ke Biak, ke Fakfak dan Bintuni. Dan agendanya beda. Kalau Mas Ganjar ini kan datang ke sana silaturahmi dengan relawan, dengan masyarakat, dan kemudian menyampaikan janji-janji. Nah, Pak Jokowi ini datang ke Biak, ke Fakfak, dan ke Bintuni dalam agenda kerja ya. Apa agenda kerjanya? Kalau yang di Fakfak ya, kalau di Biak kan main bola, oke lah itu silaturahmi. Kalau di Fakfak beliau itu meresmikan ya, bandar udara kalau tidak salah ya. Dan kemudian di Bintuni itu ada groundbreaking ya, peletakan batu pertama untuk pembangunan apa itu? Apakah rumah sakit? Saya lupa persis.
Jadi dari situ saja kita sudah lihat berbeda, ya. Kalaupun kemudian Mas Ganjar ya pada Desember ya, di bulan Desember bersebelahan, itu sekitar 1 sampai 3 Desember, dan kemudian Jokowi datang pada tanggal 4 Desember. Ya, saya kira itu juga merupakan sebuah kunjungan kerja ya. Kalau tidak salah peresmian apa itu ya? Peresmian gereja atau apa, saya kurang tahu persis. Nah, ini perlu dicek datanya. Tapi saya coba ambil data yang bagian atas tadi, persoalan kunjungan kerja. Jadi lokasinya berbeda, ya. Kalaupun Jokowi kemudian datang ke IKN, ya memang dia punya kerjaan di sana, dan itu pekerjaannya dia, itu lahannya. Bahwa kemudian ada tuduhan bahwa Jokowi menghapus jejak-jejak itu, sekalipun sudah diklarifikasi oleh sekretaris ya, staf sekretaris kepresidenan, bahwa tidak ada kaitannya dengan ekor mengekori, ngintil mengintili. Ya, itu persoalan agenda kerja saja semata-mata. Tapi oke lah, kalau memang semua mau masuk kepada sebuah hal-hal yang sifatnya strategi politik ya, oke, taruhlah bahwa Jokowi ingin menghapus jejak Ganjar. Nah, apa yang dihapus oleh jejak Ganjar? Ya bisa saja ya, Jokowi ingin menghapus kesan. Jangan sampai kemudian Jokowi yang kerja, kemudian Mas Ganjar mau memberi label bahwa itu adalah hasil kerja, seperti misalkan produk-produk pakaian di Bandung, dicetak di Bandung, kemudian orang luar negeri karena kasih label bahwa itu made in mereka, padahal itu made in Bandung ya. Ini sesuatu yang sederhana kita memahami itu. Tapi itu kan tuduhan, Pak, tidak punya fakta. Oke, kita lihat. Coba lihat, ketika Jokowi ya mempersiapkan perhelatan Piala Dunia U20 itu ya, kalau saya tidak keliru di situ ya, yang menghapus jejak itu siapa? Ganjar toh. Ya, jadi sebenarnya yang menghapus jejak kerja Jokowi itu adalah Mas Ganjar, bukan Pak Jokowi sendiri. Nah, Pak Jokowi tidak mau ya kecolongan 2 kali. Jadi ketika Mas Ganjar kemanapun, kalau dilihat dirasa itu bisa mengulang sebuah peristiwa ya, omon-omon kosong di belakang itu soal penghapusan agenda Piala Dunia, ya Jokowi kemudian datang untuk mengamankan hal-hal seperti itu. Kalau kita mau bicara tentang strategi seperti itu, tapi kan saya bukan Jokowi, ya bisa salah saja. Tapi saya rasa sedikit banyak saya mencoba untuk melihat ke arah sana. Ini namanya juga politik, namanya kontestasi. Bahwa kekuasaan itu bagaimana caranya direbut, kemudian dipertahankan. Nah, konteks mempertahankan ini kan sudah jelas, paslon nomor 2 mengatakan bahwa akan mempertahankan ya kinerja yang sudah ditoreh oleh Jokowi. Ya, beda kinerja omong-omong dengan kinerja yang kerja, itu kan beda kan? Nah, ini di sini. Jadi kalau saya kira tuduhan ngintil itu oleh budayawan sekelas Butet, saya kira tidak berdasarkan pada realitas ya, sehingga tidak cocok masuk dalam karya sastra realism ya, seperti itu, bukan partai politik.